Halo keluarga SGA, untuk keluarga SGA yang sekarang lagi mencari satu pekerjaan yang selalu gagal di tahap interview, kita harus tahu bagaimana sih trik menyelesaikan interview itu atau menjalani interview agar sukses dan lolos di seleksi berikutnya. Banyak sekali job seeker sekarang di perusahaan-perusahaan BUMN atau PNS atau swasta dengan perusahaan yang besar, itu banyak sekali job seeker yang mendaftar. Jadi dengarkan tips dari saya bagaimana cara menjalani interview dengan mudah dan bisa lolos ke seleksi berikutnya. Tips yang pertama, kalian harus datang tepat waktu. Jadi saat interview selalu ada jadwal kan. Nah, gimana jadwal itu harus kalian sesuaikan, harus kalian catat. Dan saat datang di tempat lokasi, kalian harus datang tepat waktu. Karena kenapa? Datang tepat waktu adalah satu nilai plus di sisi kedisiplinan. Dimana saat kita bekerja itu kedisiplinan adalah satu poin yang selalu dinilai oleh pimpinan kita. Jadi tips yang pertama adalah datang tepat waktu atau setengah jam atau 1 jam sebelumnya sudah berada di lokasi interview. Yang kedua, harus menyiapkan semua sarana prasarana atau dokumen hingga CV kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat interview. Itu juga mempengaruhi karena di tahapan interview itu pastinya yang pengujinya akan melihat CV atau dokumen apa saja yang kalian bawa dan akan dipertanyakan sesuai dengan dokumen yang kalian bawa. Jadi jangan sampai kalian tertinggal satu dokumen pun saat melakukan interview. Yang ketiga, lakukan riset atas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul saat interview itu. Pelajari di YouTube atau Google dan lain sebagainya. Jabatan apa sih yang kalian isi saat administrasi seleksi? Pelajari itu di jabatan itu tugasnya apa saja sih? Kemampuan kalian apa saja sih? Jadi lakukan riset dan terus gali. Jadi saat penguji itu mempertanyakan sesuatu, kalian sudah menyiapkan jawaban itu dengan tepat dan tegas. Jadi 1-3 hari itu pelajari pertanyaan apa saja yang akan muncul dan jawaban apa saja yang sudah kamu persiapkan biar terlihat kalian sudah paling tidak sudah menyiapkan diri sebagai fresh graduate atau sebagai orang profesional yang sudah berpengalaman. Itu juga akan menentukan bahwa kalian sudah mempersiapkan dan sudah menguasai materi. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dan biasanya kita menyepelekan, menjaga penampilan kalian saat melakukan tahapan interview. Biasanya undangan itu hanya tertulis formal dan rapi, bener nggak? Lah itu adalah salah satu kunci bagaimana kalian terlihat lebih eksklusif, lebih berwibawa, lebih terlihat cakap dan siap untuk bekerja. Bagaimana dilihat dari yang pertama kali dilihat oleh penguji adalah cara berpakaian kalian. Itu nilai plus. Karena penguji itu akan melihat secara fisik. Oh, kalian itu sudah siap bekerja apa tidak atau sudah siap untuk interview atau tidak dilihat dari penampilan kalian. Itu terutama adalah di busana kalian yang pakai. Bagaimana kalian menggunakan yang pertama adalah paling tidak kemeja, celana kain dan sepatu kets atau sepatu pantofel kalau bisa. Begitu juga jam tangan. Jadi kelengkapan-kelengkapan itulah yang dibutuhkan saat melakukan tahap interview. Karena kenapa? Penampilan itu merubah kita menjadi sosok yang tampan maupun cantik. Kalau kita terlihat cantik atau tampan, itu sudah privilege. Saya pernah menyinggung penampilan itu atau cantik is privilege di konten sebelumnya. Saksikan di YouTube kita sebelumnya ya. Jadi penampilan itu penting sekali untuk para penguji atau pimpinan yang sedang menginterview kita akan melihat kita lebih ternilai daripada kita teman-teman keluarga SGA yang mau melakukan interview dengan penampilan seadanya. Beda karena kita mau mengarah ke dunia usaha atau dunia pekerjaan yang akan kita lewati. Jadi berpenampilan yang sopan, rapi, dan lengkap. Yang kelima, bagaimana dari tips nomor 1 sampai dengan 4 itu akan membawa kalian bisa bercakap secara percaya. Itu penting karena saat kita menjawab atau berinteraksi dengan penguji, berinteraksi dengan salah satu pimpinan yang melakukan interview terhadap kita, kalau kita menjawab dengan rasa percaya diri, seakan-akan penguji itu akan tahu, oh ternyata kita itu sudah siap. Oh ternyata kita itu sudah menyiapkan diri untuk materi yang sudah ada. Jadi si penguji akan tahu, oh saat pertanyaan ini kamu jawab secara percaya diri, seakan-akan jawaban kamu itu sudah tepat. Beda lagi kalau kalian menjawabnya dengan ragu. Misal saya kasih contoh nih, ada satu pertanyaan nih misalnya nih,
Ada penguji menanyakan, kenapa kok di CV kamu lama sekali tidak bekerja atau sebagai pengangguran? Kalau kalian menjawabnya dengan percaya diri, dengan cara yang tepat, misal dijawab, iya Pak, karena saya saat itu adalah masa-masa untuk mencari pembelajaran lain. Saya sekolah atau belajar bahasa Inggris di tempat A, B, C, D untuk menambah skill saya. Dengan jawaban yang sangat percaya diri, maka lawan bicara kalian akan terbawa terhadap jawaban itu dan akan merubah mindset dia bahwa oh ya, kita itu sudah siap nih menghadapi interview ini. Beda lagi dengan cara kita menjawab dengan bingung nih misal atau ragu. Begini Pak, jadi hindari kata-kata atau kalimat atau berpikir atau seakan-akan tidak berani melihat atau bertatap muka dengan si penguji. Itu juga salah. Jadi bagaimana cara kalian menjawab dengan percaya diri, dengan tatap si penguji itu, dengan rasa yakin bahwa jawaban kalian adalah jawaban yang terbaik agar si penguji tidak ragu lagi untuk merekrut kalian. Jadi ada 5 hal itu yang harus kalian pelajari dan kalian lakukan pembelajaran setiap saat dan lain sebagainya agar bisa saat interview berjalan dengan lancar. Semoga kalian yang menikmati konten ini dapat lolos di tahapan seleksi berikutnya dan semoga kalian dapat diterima di perusahaan besar, BUMN maupun swasta maupun PNS dan segera menjadi karyawan tetap. Terima kasih, salam dari keluarga SGA, tetap sehat dan tetap bahagia. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa, komen juga ya.